Halo semua, ini adalah tugas individu agenda 2, modul etika publik. Sebelum kita masuk, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Santa Sofiana Rumapea SPD, angkatan ke-11 kelompok 1. Saya dari instansi Pemkab Deli Serdang. Materi ini diampu oleh Ibu Dr. Dumaris Harahap, SH, MSI. Kita akan mempelajari etika publik. Yang pertama, pengertian etika publik. Kedua, kode etik. Ketiga, dimensi etika publik. Keempat, aktualisasi etika. Etika publik. Pengertian etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN 1 melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Dimensi etika publik ada 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral. Yang kedua, dimensi modalitas pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Nah, aktualisasi negatif etika ASN ada beberapa contoh seperti penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kedua, absen, misalnya menitipkan absensi kepada rekan kerja. Yang ketiga, penerimaan tenaga honorer. Dalam hal ini artinya nepotisme. Yang keempat, pemberian hadiah atau cenderamata. Maksudnya di sini pemberian hadiah atau cenderamata apabila si ASN ini membantu atau ada yang membantu dia untuk melakukan suatu kecurangan atau yang melanggar etika publik. Yang kelima, konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, sedangkan nilai-nilai dasar etika publik 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan berhasil guna. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aktivitasnya seseorang ASN maupun sebagai anggota masyarakat selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika. Demikian mind map modul etika publik dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih.